Saya memperkenalkan diri, tak kenal maka tidak sayang, nama saya Eko Nugroho. Kalau di tempat lain ada yang memanggil Eko, ada yang memanggil Nugroho. Puji Tuhan, saya ada istri yang menemani saya pada hari ini, karena kami cuma berdua, anak kami dua, yang satu ada di Taiwan, yang satu di Bogor. Jadi kami hanya berdua. Puji Tuhan, karena kita terikat waktu, saya akan bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang judulnya adalah Knowing versus Being. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok bisa seperti itu? Saya ingin mendasari next ayat yang ada, bagaimana kita bisa membuka hati, itu intinya. Coba next satu. Bagaimana kita membuka hati kita seperti Paulus yang membuka hati pada saat perjalanannya dia ke Damsyik. Saya tidak akan membacakan firman Tuhan, saya berharap kita semua sama-sama membaca karena waktu saya tinggal langsung menjelaskan saja. Jadi pada waktu yang namanya Saulus datang dia ke Damsyik untuk menyiksa orang-orang Kristen, pada waktu itu ada satu cahaya yang luar biasa yang menghalangi Saulus. Sehingga dia dibutakan, kemudian dia harus pergi kepada Ananias. Pada saat dia pergi kepada Ananias, Ananias memencelikkan matanya. Dan kita tahu kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Pada saat Ananias sudah oleh kuasa Tuhan mencelikkan mata Saulus, terbuka mata jasmani Saulus, terbuka juga mata rohaninya. Sehingga kita tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana Saulus di dalam perjalanan kehidupannya menjadi Paulus, dan dengan dahsyat yang luar biasa dia berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang mendasari kita pada hari ini, dan kita juga ingin bukan sekedar tahu atau sekedar memahami kebenaran, tetapi mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya rindu kita bersama-sama untuk belajar knowing dan being. Apakah kita juga bisa membuka hati kita kepada Tuhan? Next ya. Apakah kita mau membuka hati kita kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi orang-orang yang sama seperti zamannya Saulus, hanya berkutat kepada pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan tetapi tidak bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar tahu, menjadi orang Farisi, menjadi orang-orang yang tahu ahli Taurat tetapi tidak pernah melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini saya ingin judul dengan knowing and being. Next ya. Apa arti kita supaya kita sepakat nantinya yang menjadi bagian kehidupan kita, arti knowing dan being, supaya kita bisa memahami lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan knowing dalam bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris mengetahui, tahu. Kemudian being itu adalah bentuk ing dari to be. Being bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi, situasi, karakteristik dan fitur sesuatu atau seseorang. Being juga bisa diartikan menjadi. Jadi sepakat dulu Bapak Ibu Saudara bahwa kalau saya mengenal knowing itu hanya sekedar tahu, hanya mengetahui, kalau being itu menjadi. Jadi kita nanti kalau saya ngomong knowing hanya sekedar tahu, kalau being itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kenapa kok saya dasari seperti ini? Saya berlatar belakang di dalam dunia industri. Di dalam dunia industri itu ada banyak hal yang diatur di dalam pabrik, misalnya fabrikasi di dalam manufacturing. Ada jalan-jalan yang khusus untuk inspeksi. Ada jalan-jalan yang khusus untuk melakukan pekerjaan, area-area dibatasi. Dan biasanya jalan untuk orang-orang tamu-tamu ada jalur yang berwarna kuning, sehingga orang bisa mengenal dengan kata yellow line. Seringkali kita memberitahukan kepada setiap pengunjung, bahkan orang yang ada di dalam pabrik, jangan keluar dari jalur kuning. Jangan keluar dari jalur kuning, karena itu akan berbahaya dan bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Para pengunjung yang notabene orang-orang Indonesia kadang-kadang selfie foto, dia keluar dari jalur kuning. Seringkali keluar. Ini yang terjadi. Ataukah kita mungkin bisa melihat bagaimana kita melihat zebra cross. Ya, zebra cross. Ada yang nggak tahu zebra cross? Kalau nggak tahu nanti saya tunjukkan di jalan. Kita tahu zebra cross, tetapi seringkali kita juga melanggar zebra cross. Ada jembatan penyeberangan tetapi kita tidak pernah untuk jalan di dalam zebra cross. Atau kita mungkin tahu beberapa orang yang notabene orang-orang luar, kalau antri sesuatu, misalnya kita antri di food court atau apa, mereka main serobot.
rasanya hanya orang Indonesia yang melakukan seperti itu. Jadi orang luar tidak terbiasa untuk misalnya di makanan cepat saji dia nyerobot seperti itu, tidak bisa. Seringkali kita memposisikan diri kita, memposisikan anak-anak kita menjadi makhluk knowing. Menjadi makhluk yang sekedar tahu. Mereka diajarkan di dalam sekolah-sekolah, tetapi mereka tidak pernah mengaplikasikannya di dalam hidupnya. Mereka tahu bagaimana zebra cross untuk tempat penyeberangan, tetapi tidak pernah dipakai. Mereka tahu bagaimana tong sampah untuk membuang sampah, tetapi buang sampah masih sembarangan. Kalau kita lihat orang-orang luar, mereka buang sampah dimasukkan ke saku di Jepang, di Singapura. Saya pernah ke sana seperti itu. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya sekedar mereka tahu tetapi tidak ada kemauan untuk melakukannya. Mereka dicetak seperti itu, bahkan ujian di sekolah juga seperti itu. Ini supaya kita mempunyai pemahaman dulu. Nanti kita masuk ke dalam bagaimana versi di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi makhluk knowing, hanya sekedar tahu, bahkan di perusahaan untuk sertifikasi ISO juga sekedar tahu, tidak pernah mengaplikasi. Kalau ada audit baru dilaksanakan, kalau enggak ya enggak. Sehingga kita mencetak menjadi makhluk knowing. Nah, bagaimana halnya dengan kerohanian? Next. Setiap kali di dalam kitab Wahyu, di dalam surat kepada 7 jemaat, selalu ada tertulis barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar. Mendengar juga menyimak. Mengetahui bukan sekedar mengetahui, tetapi melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Memang ini sesuatu yang cukup keras. Kalau bertelinga harus mendengar, bukan hanya mendengar saja, tetapi melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita tidak hanya mendengar saja, apa bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Kita menjadi orang Farisi dan ahli Taurat di dunia modern seperti sekarang ini, yang hanya mendengar firman tetapi tidak pernah melakukan dalam kehidupan kita. Hanya mengetahui saja. Ada yang masih ingat khotbahnya minggu lalu? Angkat tangan kalau masih ingat. Jangan-jangan lupa. Ada ya? Puji Tuhan kalau ada. Tapi kalau gak ada, kita hanya sedengar, oh yang khotbah itu lucu, yang khotbah itu begini begitu, hanya untuk yang menjadi fisik yang kelihatan, yang kita dengungkan. Karena apa? Karena kita mendasarkan kepada hal-hal yang lahiriah. Jadi esensi yang sesungguhnya di kebenaran itu tidak kita pernah lakukan. Tidak pernah kita tunjukkan apa hal-hal esensi jasmaniah itu. Yang pertama adalah karena kita seringkali lihat siapa yang khotbah. Ya, next. Kita hanya lihat orang, siapa yang khotbah minggu lalu ya, lupa, namanya kali lupa. Bukan hamba Tuhan yang terkenal. Bukan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Pengkhotbah yang dari desa, bukan, apalagi masih muda, baru lulus sekolah teologi ya. Sehingga kita melihat siapa sih yang khotbah seperti itu. Dan ternyata Yesus pun mengalami hal yang sama. Di dalam Markus 6 ayat 3. Orang banyak menolak Yesus karena apa? Anak tukang kayu. Bukan dari universitas teologi terkenal seperti Gamaliel. Hanya anak seorang kayu, dia lihat siapa yang khotbah, hanya anak tukang bakso, siapa yang khotbah, hanya seorang pekerja, siapa yang khotbah, orang mendasarkan kepada hal-hal yang lahiriah saja. Sehingga mereka menjadi kecewa. Bukan melihat pada esensi firman, tetapi hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, saya terus saja. Dia melihat siapa atau dari mana dia khotbah, dia pengkhotbahnya. Next. Memang bukan hal yang biasa. Tetapi seringkali kita terpengaruh. Ini adalah hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohanian kita. Yang kedua adalah melihat asal dari pengkhotbah sebelumnya. Bukan berasal dari luar negeri. Kalau ada dari luar negeri, wow, berbondong-bondong.
Dari Amerika banyak yang datang. Dari Malaysia banyak yang datang. Mereka hanya melihat siapa yang berkhotbah. Bukan orang Sidokare, bukan orang daerah Cemengkalang di sini. Dan Yesus pun mengalami yang sama, mereka tercengang-cengang dalam heran, berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kenapa kok dia katakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka hidup dalam sentra agama yang luar biasa. Yerusalem, Yudea itu pusat agama. Dan orang-orang di situ, orang-orang yang luar biasa dalam pengetahuan agamanya. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpendidikan, ahli-ahli Taurat. Sehingga pada saat Roh Kudus turun dan mereka berkata-kata dan ternyata adalah orang-orang Galilea. Mereka heran, mereka tercengang. Karena orang-orang Galilea dikenal orang-orang yang mungkin kasar, orang-orang kampungan, bukan yang berpendidikan. Bukankah kita seringkali memandang pengkhotbah, elah anak kemarin sore, siapa sih dia? Kalau kita esensinya kepada hal-hal yang lahiriah, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Melihat siapa yang khotbah, asalnya dari khotbah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melihat tanah kita. Tidak menyediakan diri kita menjadi tanah yang baik. Next. Tidak mempersiapkan diri kita menjadi tanah yang baik. Kita tahu ada perumpamaan tentang benih. Ya. Kalau kita membaca ayat ini ada dua hal yang mempengaruhi kehidupan seseorang untuk menerima dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Yaitu yang pertama adalah dari luar, penindasan dan penganiayaan. Sebagai asal dari luar. Kemudian yang kedua adalah tipu daya kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Artinya di dalam ada sesuatu yang membuat dia khawatir. Ada sesuatu yang membuat dia takut. Dan ternyata di luar juga ada penindasan dan penganiayaan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyoroti hal ini. Tetapi ada satu faktor lagi yang membuat kita tidak bisa bertumbuh adalah bagaimana kita mempersiapkan tanah hati kita menjadi tanah yang baik. Seringkali kita mengeraskan tanah hati kita. Sehingga setiap benih yang keluar tidak pernah bisa bertumbuh dengan baik. Karena kekerasan hati kita, karena keakuan kita, karena kita tidak mau diproses, karena kita tidak mau dibentuk. Kekerasan hati kita itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh karena kebenaran firman Tuhan. Next. Kita tahu ada beberapa waktu itu adalah perumpamaan tentang pesta kawin. Next. Kita tahu ada banyak yang sudah disediakan, diundang. Mereka keraskan hati untuk tidak mau datang. Di dalam perjamuan kawin. Sampai pada akhirnya Tuhan itu mengatakan, sudah semua aja sudah siap. Mereka banyak alasan. Tidak mau datang kepada Tuhan yang buat pesta. Apa aja alasannya? Ada yang mau membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Ada yang baru membeli 5 pasang lembu dan harus mengujinya. Ada yang baru kawin. Bukankah ini adalah alasan-alasan yang masuk logika yang sering kali kita lakukan untuk kita datang kepada Tuhan? Seringkali kehidupan kita berbagai alasan yang masuk logika, yang membenarkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita melihat seseorang yang mau baru untuk membeli ladang, tentunya dia akan nggak beli seperti kucing dalam karung. Tentunya dia akan lihat ladangnya kayak apa, batasnya apa, ya kan? Tidak akan langsung. Seorang yang beli 5 pasang lembu kediri, keprecok kan. 5 pasang lembu kebiri. Tentu dia akan menguji kekuatannya. Atau orang yang baru kawin. Jadi kalau kita nilai ini adalah alasan-alasan yang sering kali masuk logika yang kita senantiasa berikan. Berdalih. Kita tidak bisa bertumbuh dalam kerohanian kita berdalih. Apalagi menyalahkan orang lain, menyalahkan pendetanya, menyalahkan full timernya, menyalahkan komunitas selnya, ketuanya, tidak pernah
memberikan pertumbuhan dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya yakin semua alasan yang Bapak Ibu Saudara sampaikan adalah alasan yang masuk akal dan masuk logika. Sehingga orang bisa memahami, mengerti. Tetapi salah. Salah. Itu yang harus kita koreksi. Supaya kita tidak sekedar knowing. Karena orang yang sekedar mengetahui tanpa melakukan kebenaran firman, itu bukan orang Kristen. Tapi hampir Kristen. Hampir menjadi Kristen. Ada enggak Pak ayatnya di Alkitab hampir Kristen? Ada. Coba buka. Hampir menjadi Kristen. Next. Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Jawab Agripa, hampir saja kau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi orang itu hampir menjadi Kristen. Kalau hampir itu belum. Hampir jatuh, saya belum jatuh. Ya. Hampir mendapat lotre. Siapa yang suka matang lotre? Hampir kena, enggak kena. Hampir selamat berarti tidak selamat. Hampir Kristen berarti dia bukan seorang Kristen. Hampir menjadi Kristen. Kenapa? Seperti yang dikatakan, mungkin mereka mengetahui, memahami, tetapi di dalam kehidupannya tidak pernah melakukannya. Di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sekedar just goer, hanya yang menunggu gedung gereja. Ketok ya Pak Agus, ada yang namanya Pak Agus, mohon maaf. Ada Pak Agus. Ada Pak Gianto. Kelihatan Pak Gianto, Pak Gianto. Haleluya. Jadi hanya sebatas church goer. Atau dikatakan hanya untuk menilai reputasinya saja seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kelihatan kalau dia orang Kristen yang harus pergi ke gereja, sudah ke gereja, wes mari. Mempertahankan reputasi sebagai orang Kristen. Mempertahankan reputasi supaya saya dapat diakonia. Mempertahankan reputasi yang lainnya. Hampir menjadi Kristen. Dan itu yang membuat kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Next. Itu yang membentuk kita seperti itu. Hampir menjadi Kristen. Itu adalah orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya sebatas di bibir. Hanya ngomong tok. Orang yang bergantung kepada Tuhan berdasarkan ketaatan lahiriah. Ketaatan ibadah lahiriah. 2 Timotius 3:5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita tahu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang yang seperti ini. Siapa yang bisa debat dengan orang-orang itu? Ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka orang-orang yang hebat. Tetapi mereka hanya menjalankan tata cara ibadahnya, hanya menjalankan ritualnya supaya kelihatan banyak orang. Ada perumpamaan juga seperti itu. Dan buktinya apa? Pada saat seorang kedapatan berzina, lempari batu aja. Tidak ada kasih. Hanya menjalankan hukum, ketentuan yang berlaku. Kalau kita hanya berdatangan kepada hal-hal yang lahiriah, itu kita tidak pernah menjadi benar-benar orang Kristen. Kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Hampir menjadi Kristen. Hampir durung. Oleh sebab itu mari kita koreksi diri kita sendiri masing-masing Bapak Ibu Saudara. Saya juga koreksi diri kita, apakah saya sudah Kristen ataukah menjadi hampir Kristen. Karena apa? Ibadah yang ditonjolkan adalah supaya mendapatkan penghormatan dari manusia. Mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan. Bajunya aja agamis. Pecinya agamis. Penampilannya pendeta, enggak kayak. Secara lahiriah yang dilihat, yang ditonjolkan supaya orang menghormati bahwa dia adalah seorang Kristen.
Supaya orang melihat bagaimana dia berdoa dalam nama Yesus, bahkan latah pun, haleluya. Secara jasmani. Supaya dapat dilihat oleh orang. Ini enggak benar. Oleh karena itu kita koreksi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kita seperti mereka? Hanya berpakaian ritual dan bergantung sepenuhnya kepada hukum-hukum yang berlaku tanpa ada kasih. Dan bagaimana kita melakukan hal ini ya? Bagaimana kita bisa membuka hati seperti Ananias, seperti Saulus, next ya. Yang tadi bagaimana terus kita sebelumnya terus ya, lagi satu lagi ya, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bieng. Dikatakan Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang mau menyaingi mereka? Apakah kita yakin bisa menyaingi mereka dalam pengetahuan keagamaan, dalam pengetahuan Taurat, dalam pelaksanaan Taurat? Saya yakin tidak ada yang bisa. Saya pun tidak bisa. Tetapi tadi sudah saya katakan, kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Karena hidup keagamaan mereka hanya bersifat lahiriah saja. Semua pengetahuan dan ketaatan mereka pada hukum Taurat, berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, setiap hadir dalam ibadah hanyalah tindakan lahiriah tanpa disertai sikap batiniah yang benar. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita seperti itu, apa bedanya kita dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tetapi bagaimana kita bisa mengatakan hidup keagamaan kita lebih benar, lebih baik dari mereka? Kita harus ingat, saya akan sederhanakan karena waktu juga terbatas. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari orang-orang Farisi untuk membuka hati kita kepada Tuhan? Ya, next. Kalau kita lihat tadi, hidup keagamaan itu disebutkan dalam King James Version-nya adalah righteousness. Righteousness. Bagaimana kita bisa membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita ngomong, Pak, saya dapat khotbah banyak. Teknologi Google sekarang, saya mau klik mau khotbah siapa saja dapat. Tetapi apakah kita benar-benar melakukannya dalam hidup kita? Ataukah kita sekedar tahu hebatnya pendeta A luar biasa, pendeta B luar biasa. Itu yang sering kita lakukan. Kita lihat Matius 22 ayat 40, pada kedua hukum inilah yang disebut kini ayat sebelumnya adalah hukum kasih. Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang Roma 12 ayat 8b dikatakan, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukan kebenaran berdasarkan kasih, melakukan hukum kasih, dua hukum kasih, maka kita sudah melakukan hukum Taurat. Ini singkatnya, kalau penjelasannya pasti panjang. Sudah melakukan hukum Taurat, maka kita katakan kalau kebenaranmu, righteousness-mu melebihi, tidak bisa melebihi orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk kerajaan surga. Orang Farisi enggak punya kasih. Kenapa? Pada saat ada yang melanggar, hukum harus ditegakkan. Orang yang berzina harus dirajam, orang yang ini harus dihukum. Dan itulah yang membedakan. Sehingga kita bisa, aku bisa kok Pak mengaplikasikan kasih dalam hidup saya. Ayo kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah mengerti kebenaran itu, tetapi kita juga yang melakukannya. Kita tahu bagaimana Nikodemus, seorang pemimpin agama, dia sangat luar biasa pengetahuannya tentang hukum-hukum agama.
Tetapi Yesus mengatakan kalau tidak dilahirkan kembali, tidak akan dapat kerajaan surga. Dia mengatakan bagaimana aku mungkin yang gedenya gini, perutnya gini bisa masuk ke dalam rahim ibu. Karena dia mendasarkan kepada hal-hal yang lahiriah saja, maka dia tidak bisa berpikir bagaimana Yesus berpikir, paradigmanya sudah beda. Oleh karena itu, esensinya dari knowing adalah hal-hal yang lahiriah. Biar kita menjadi pelaku dan mendasarkan kepada Tuhan apa yang harus aku lakukan dalam hidupku. Bukan sekedar menerima, membaca firman. Tetapi kita seperti Nikodemus menjadi ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Halo, masih ada orang? Amin. Haleluya. Kita sama-sama belajar setiap kebenaran itu, mari kita lakukan di dalam hidup kita. Bukan sekedar pengetahuan, knowing. Bukan sekedar kita mengetahui tetapi melakukannya, menjadi darah daging dalam kehidupan kita, melakukan dalam hidup kita, bahkan setiap aspek hidup kita. Kita melakukan untuk kebenarannya Tuhan. Realita hidup sehari-hari. Banyak orang yang suka membagi ayat. Dia pagi, selamat pagi, Matius yang WA grup, dia paling rajin kirim ayat. Ada nggak di sini? Nggak ada yang ngaku. Dia paling rajin kirim ayat, bahkan bisa menasihati siapa saja yang ada di grup WAG itu. Tetapi kenyataannya tidak ada satupun ayat yang dia lakukan, sekedar knowing. Mari kita berubah dalam kehidupan kita. Bukan kita sekedar tahu membaca firman Tuhan Pak 3 pasal sehari Pak. Itu luar biasa, 1 tahun, 1 bulan, 1 hari habis Pak. Tetapi kosong, tidak pernah dilakukan, hanya sekedar knowing. Mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk mempraktekkan kebenaran firman. Bukan sekedar mengetahui, tetapi melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, saya tutup kebenaran ini. Silakan tim worship leader, kalau mau naik ke atas. Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Minta 2 menit. Saya bekerja 2 di pabrik roti dulu. Belum ada internet, dan tahun 90-an belum ada. Setiap resep-resep yang baru saya tulis, supaya suatu saat saya bisa mempunyai toko roti sendiri. Tetapi setelah itu saya hanya mengumpulkan resep saja, tapi tidak pernah terwujud sampai sekarang pabrik roti. Terus, apakah yang salah dengan hidup kita? Saya hanya mencatat, hanya sekedar tahu. Tetapi saya tidak pernah melakukannya, sehingga saya tidak pernah menjadi dan memiliki toko roti. Bersama Mari kita bagi berdiri. Bapa, Mari kita bagi berdiri. Kita nyanyikan pujian. ku